Ada seseorang dititipi harta, pangkat, jabatan oleh Allah, sombongnya luar biasa. Tonan nggak nyan. Nah, nggak nyan adalah Fir'aun. Siapakah dia? Dia adalah seorang manusia durjana yang angkuh merasa dirinya perkasa, memiliki harta benda yang berlimpah, kekuasaan yang begitu banyak. Akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Fir'aun pada saat tersebut membawa yang batil. Nabi Musa membawa yang hak. Terjadi pertempuran antara hak dan batil. Maka sesuai dengan janji Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Datangnya yang hak, sirna yang batil. Datangnya yang hak, binasa yang batil. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kesombongan. Maka kiban gebugot ta'arif sombong ini dalam kitab Al-Kibru Batarul Haq wa Ghamtun Nas. Sombong itu menolakkan kebenaran dan merendahkan orang lain. Oh, teman-teman, cara mengatasi kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyus sultan al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa hisan wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu wa shabbaka asabi'ahu. Amma ba'd. Di awal perjumpaan, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada seorang penghulu kita. Beliau adalah harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar razail. Orang yang senantiasa dulunya berperang akan kebatilan, ayyadal haq, menguatkan akan segala kebenaran, tamasar razail, membasmikan akan segala kejahatan. Beliau tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa pula kepada dan sahabat beliau sekalian, seiring bahu sa'yun langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ta'zim wa takrim beliau bersama kepada ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah sebagai sirajam munira bagi kita ban Bandung. Juga Hanatu Wasyid, ta'zim wa takrim beliau bersama kepada Abu Imam Masjid, kepada Tungku Panitia Masjid, Tungku Khatib Masjid, Tungku Imam Kampung, Tungku Gesyik, Tungku Haput, Tungku Halapan, dan seluruh perangkat desa dan jajaran-jajarannya. Dan Hanatu Wasyid, ta'zim wa takrim kamu kepada hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Salatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zakatnya paling bagus, hajinya paling bagus. Bahkan dikatakan strategi peperangan Rasulullah juga paling bagus. Beliau adalah seorang manusia, namun tidak sama dengan manusia lainnya. Itulah makna basyarun la kal bashar.
Maka sangat banyak sekarang manusia, ketika kita pandang, dia itu bisa memberikan contoh, namun sangat sedikit manusia yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Memberi contoh itu mudah, namun menjadi contoh itu yang susah. Maka oleh karena Rasulullah sebagai suri teladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan yang patut kita contohkan, marilah sama-sama kita mendengarkan satu hadis Nabi yang bunyinya, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu wa syabbaka asabi'ahu. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya, dia itu seperti bangunan yang menguatkan sebahagian akan sebahagian orang lainnya. Wasyabbaka asabi'ahu, pegah oleh Nabi, dan Nabi merapatkan jari-jarinya. Gimana maksud urang si ulun tuan? Seandainya ulun tuan analogiskan ataupun ulun tuan buh contoh, bila limong boh jaronya musaboh dalam saboh gampung ataupun dalam saboh nanggrau, maka agama, bangsa, dan negara tersebut akan kuat dan kokoh. Tetapi sebalik daripadanya, bila 5 jari ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita kokohkan? Siapa mereka? Maka nasimak begot-got, moga-moga genanya ruh dalam limong boh tersebut. Yang pertama adalah ibu jari. Siapakah dia? Dia adalah umara, pemerintah. Pejit dan pegahnya pemerintah kaum maya. Karena segala yang dia lakukan dalam dunianya, bila kagecap menau oleh pemerintah, maka nyantan daji kagot. Ataupun punya istilah dalam kampung, dia kerja bagampung, jak begitu sampai gecap lagi, makanya tanda ji kagot, tidak ji gaji betul. Maka pemimpin ataupun pemerintah yang kita idam-idamkan itulah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan pemimpin yang menimbulkan masalah. Karena kalau pemimpin menimbulkan masalah, maka jadinya serba salah. Maka lebih baik pemimpin dalam saboh nanggrau, pemimpin yang benar, tidak terlalu pintar, ketimbang pemimpin pintar tetapi tidak benar. Oh teman-temanku, nah urung tanya, gimana cara pilih pemimpin yang betul dalam Islam? Nyo pilkada karab diku. Maka dengar bukan? Sebenarnya cara memilih pemimpin dalam Islam itu cukuplah mudah, tidak susah. Di dalam kitab fiqh dijelaskan, kategori pertama pemimpin yang kita pilih, yang kita ambil adalah a'lamuhum. Orang yang paling alim, orang yang paling malim. Maknanya dia yang bisa menguasai segala permasalahan. Bahkan gepegat dalam kalimat tersebut, isim ala tafdil, yang berat malim. Oh temanku, seandainya dalam nanggrau gedanya yang mencalonkan sebagai pemimpin dua, sama malim mendua. Toh racok teman. Maka yang kita ambil adalah afsahuhum, yang lebih fasih lisannya. Maknanya bagaimana? Dialah yang lebih fasih lisannya di dalam menyuarakan aspirasi rakyatnya. Oh temanku sama dong, jarang bak kehaba menua dalam menyampaikan aspirasi rakyatnya. Terjadi lagi persamaan antara mereka berdua. Maka yang kita ambil adalah aktsaruhum sinnan, yang lebih tua di antara dua orangnya. So angkat jadi pemimpin. Sama lom, sama umur dua. Terjadi lagi persamaan antara mereka berdua. Maka yang dinyocok adalah awaluhum hijratan. Orang yang lebih awal tinggal dalam nanggronya. So angkat jadi pemimpin. Maka begitulah cara memilih pemimpin dalam Islam, cukuplah mudah. Hadirin sekalian, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua,
Perlunya bersatu jari telunjuk. Alat untuk tunjuk. Alat untuk menunjuk. Siapa dia? Dia adalah orang kaya. Pejilun pegahnya orang kaya, orang syirun tua. Acin kalian ke? Punya orang kaya yang you, tacok je dia. Ijabut mah. Ijabut orang syirun tua. Ijabut. Tetapi ke aci punya orang gasin yang you. Cok je dia. Halagut. Maka orang kaya yang dicintai Allah, tapi iblis memusuhinya, itulah ghaniyun mutawatir. Orang kaya yang rendah hati. Artinya hanya sombong. Tetapi sebalik daripadanya, orang kaya yang dititipi harta, pangkat, jabatan oleh Allah, namun sombongnya luar biasa, maka siap-siap mereka akan dibinasakan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena dulunya ada seseorang dititipi harta, pangkat, jabatan oleh Allah, sombongnya luar biasa. Sonan enggak nyan. Nah, enggak nyan adalah Fir'aun. Siapakah dia? Dia adalah seorang manusia durjana yang angkuh merasa dirinya perkasa, memiliki harta benda yang berlimpah, kekuasaan yang begitu banyak. Akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Fir'aun pada saat tersebut membawa yang batil. Nabi Musa membawa yang hak. Terjadi pertempuran antara hak dan batil. Maka sesuai dengan janji Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Datangnya yang hak, sirna yang batil. Datangnya yang hak, binasa yang batil. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kesombongan. Maka kiban gebugot ta'arif sombong ini dalam kitab Al-Kibru Battarul Haq wa Ghamtun Nas. Sombong itu menolakkan kebenaran dan merendahkan orang lain. Oh, teman-temanku, cara mengatasi kesombongan. Cara tak atasi kesombongan jamaah sekalian, tak kalian pedoman kepada tukang parkir. Pejilun pegah tak kalian pedoman kepada tukang parkir. Coba kita lihat tukang parkir. Mobilnya 100. Mereknya bagus-bagus. Tak pernah sombong. Ternyata rahasia tukang parkir merasa dititipi. Bukan merasa memiliki. Maka barang siapa yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan. Dan itu menyakitkan. Tetapi menyoganya merasa dititipi harta, pangkat, jabatan, anak, rumah, kendaraan dititip di Allah dalam dunia ini cak pulang. Maka akan aman-aman saja. Mengapa? Karena itu titipan. Titipan tidak membuat kita menjadi sombong. Maka menantu cara mengatasi kesombongan. Yang kedua. Sedangkan yang kedua, siapa dia? Dia adalah jadi tengah. Ke kanan tidak, ke kiri pun tidak. Tak kemana-mana. Namun ada di mana-mana. So temannya, nyo adalah TNI, polisi, ataupun cita kenjara tengahnya ulama. Maka kiban tak pegat ulama orang syirun tuan. Ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karangan daripada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Adapun lebih masyhurnya Imam Al-Ghazali. Beliau mengambil daripada perkataan Khalil bin Ahmad. Qala Al-Khalil bin Ahmad, Ar-rijalu arba'atun. Telah berkatalah Khalil bin Ahmad, uragamnya begitu. Yang kepun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Orang ma'ilme dan getero ma'ilme. Nyan gepenan dengan orang alim. Cuma tak buka orang alim fattabi'uhu, maka giwikut. Sedangkan yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'imun fa'iqaduhu.
Orang ma'ilmai. Tapi hana getero guh ma'ilmai kau maya. So temannya nyan gepenan dengan urung tengah. Urung tengah gimana juga dong? Tapi kau fa'aiqadhuhu maka bangunkanlah. Maka menyonarakannya sampai kata ya. Kedua. Yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika mustarsyidun fa arsyaduhu. Orang hana ma'ilmai tapi getero ge hana ma'ilmai. Nyan gepenan dengan urang tero. Kibanda pegat urang tero fa arsyaduhu maka ajarkanlah. Kalebo. Yang keputnya yang betul. Berat yang lebih putnya. Toh rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahilun fa'arfaduhu. Orang hana ma'ilmai. Alihnya hana getero hana ma'ilmai. Monyo istilah bahasa Aceh. Orang bangai. Alih bangai tinggi. Alih tinggi prake. Alih prake tijoi babah. Tapi hana getero bangai. Karena orang model mana? Nyan orang model mana? Yang kehnya orang bangai seperti ini. Kepada juga orang bangai model mana? Fa'arfaduhu. Geyuting tinggal. Toh teman bijih yang nadi Aceh yang kenya bijih yang keun-keun ke ulama. Bijih yang keun-keun ke cucu Rasulullah. Nyan alih bangai hang getero ke bangai. Orang model menan ke pegak fa'arfaduhu. Geyuting tinggal. Oh teman ni musuh gede ni merupakan ala kau lebih put di mana? Oh kau ni ada dengar musuh orang-orang merupakan ala kau lebih put. Dah ala kau lebih put bangai tinggi peraku tujuh babah. Kiban ni ngerayu ni ada je orang silut orina bicara merayu abah lain laga. Bahnya bicara merayu si. Ada de malam ni dua ni nekun. Bang, wan, drone, jika bangai, tinggi, peraku tujuh babah. Tapi hanya nanti ron bangai, jauh beli orang agam, kok beli orang agam, kau gawak model cerita lah kan? Kekut leurina, lombang malai, lombang hai lagi orang hanya ni jabu, habadung kupi hanya ni pati. Haden teh awak dan pegah leron minggu patih peragamnya mengejar tebut. Dari lembai put lembai hai. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dah lembai put guna urang bangai halat hero bangai, lembai hai dah urang bangai ataupun urang jahe, hero jahe. Nyen pura penyebab akibat rayuan daripada urang ina. Namun yang perlu lu pegahkannya, yang perlu kena garis bawah itu hai Pak Yang pertama, urang alim getahero ga alim, nyan geyui pun fattabi'uhu maka ikutilah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa dia boh kan? Heboh. Nah dua boh tu. Toh. Yang keempat perlunya bersatu jari manis. Siapa dia? Dia adalah pemuda. Masa muda adalah masa paling manis. Pejit menalum pegah. Gedaya kalian gino. Harapan agama adalah pemuda. Harapan bangsa, pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan umat, pemuda. Harapan pemudi, pemuda. Maka pemuda yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan naungan Allah, itulah syabna sya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Namun fenomena yang kena keadaan jina urang silun tuan bagaimana? Anak muda sekarang mereka moralnya sudah rusak. Baiknya dengan HP ataupun pergaulan bebas. Maka katakan di masjid kena urang silun tuan. Di tayo dalam kampung masjid laga, musalla laga, kalau masjidnya ubiraya masjid. Nya menyalu insyaallah cukup laga masjid.
Tapi yang elu begini di dalam urung duha tapi. Dah kebukti urung duha. Yang azan urung duha. Yang qamat urung duha. Salawatan urung duha. Baca Quran urung duha. Leung tika urung duha. Begleh WC urung duha. Yang mati urung duha. Anak muda alih hokal. Maka pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan naungan Allah. Maka tuan pernah teringat sebuah perkataan urung bijak. Urung bijaknya ngepesan kepada pemuda. Walaupun kubahnya ramai yang hadir urung Tuhan, belum pesanci kepada urung ron. Karena urung ron pernah merasakan masa muda. Kiban kepesan kali urung bijaknya. Wahai para pemuda Islam, berpikirlah engkau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore dan tidurlah di waktu malam. Bagaimana maksudnya? Berpikir di waktu pagi, belajarlah mumpung Anda masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu tersebut setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Dan tidurlah di waktu malam, mati engkau dalam keadaan bahagia. Namun sebalik daripadanya, kalau masa muda geranyo kepengennya santai-santai saja, maka kelak dewasanya kita akan merasakan bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tuanya terlunta-lunta. Kalau hari tuanya terlunta-lunta, mati engkau dalam keadaan sia-sia. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka perlu mesabah pemuda. Sedangkan yang terakhir, perlunya bersatu jari kelingking. Siapa dia? Dia ini kecil, tetapi mantap. So temannya nyo adalah urinam wa aronami. Pejit lun pegah dia ini kecil tetapi mantap. Karena coba kalian urung silun tuan. Ketika terjadi persuitan. Suit bahasa aja kurang shoot. Ketika terjadi shoot adapun persuitan antara jari kelingking dengan ibu jari. Saudara, siapa kalah? Yang kalah pasti ibu jari. Ibu jari sawabuno, orang yang memiliki kekuasaan, pemimpin. Artinya apa? Kekuasaan dapat dikalahkan oleh perempuan. Anda betul orang Syekh? Nyokong kau maya. Tanya orang saudara. Ngawrinya. Bahkan kau boleh lu pegah kau maya. Orang yang bertitel Abi, Walid, Abati, monyo di luar, nyo ditabik. Dihormat, disalam, diwala balik jarawa. Gua rumah. Hai depu, rumah danyonya Abi gedanya. Hai depu, rumah danyonya gedanya Walid. Hai depu, abana hai depu. Maka uragam talung orang ini. Urina. Benaan dah pegah gedanya Umar bin Khattab sekalipun dia itu kalah dengan istrinya. Lalu ngapro. Maka kelebihan urina banyak. Juga kekurangan wanita banyak. Toh di antara kekurangan urina ni sekaligus tabiat urang ron minan tepu. Walaupun 5 ron belum tanya masih. Nan depu kekurangan wak ron ni. Kau mayah nan depu kekurangan perumahan. Mana? Ya ha? Punya mau pepet, nyam, ciknya. Punya lun pegah tabiat urina mau pepet. Karena pernah bak sabah ketika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah gemaen gejak main dengan perumah ke Siti Aisyah. Dalam perjalanan Rasulullah bersama istrinya, Rasulullah berjumpa dengan seorang non-muslim. Non-muslim tersebut memberikan salam berbeda dengan salam biasa.
Menyogana bersalam assalamualaikum. Adapun assalamu alayka, salam sejahtera dia kata. Tetapi lanan muslim yang bersalam kiban assamu alayka. Assamu maknanya racun ataupun celaka. Menyetarkan bahasa ke assamu alayka. Kemah kata Muhammad. Nah bengeh Nabi ni nah bengeh Nabi. Hana so bengeh rumah Nabi Siti Aisyah. Awate bengeh rumah Nabi peragu assamu alayka wa la'natullah wa azabuh. Kemah gata gelaknan gata ga'azab gata di Allah. Yang kalau urina kau maya. Tabah takun heboh wala. Nyam rumah Nabi. Ma rumah Nabi kau maya. Tabah takun tiplu boh. Tiplu boh bala. Nyam rumah tanya. Tetapi ini bawa yang ahwat ke bengeh Nabi, kau ada ke bengeh Siti Aisyah, dukul ya Rasulullah Quran. Mahlan ya Umairah, tenang ya Umairah. Kalau kita dikatakan assamu alayka kumah kata Muhammad, maka tak jawab di wa alayka kata lo dukul ya Rasulullah. Ini kalian kibar romantis Nabi ngomong. Katanya kau mah romantis ngomong. Bila Nabi mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Bedanya na romantis ngam rumah kau maya. Na romantis. Bamban kawin. Na ni masabah 2 boh nyan romantis. Na ni 5 boh, 6 boh, 7 boh pani romantis tau. Hana li romantis. Kami makanya kekurangan urang urina. Tapi an urina mu pepe. Tapi di antara seluruh kekurangannya ada juga kelebihannya yang sangat mantap. Dah kelebihan urina ke Nabi. Peragu ke Nabi. Hubbiba ilayya di dunia salas. Lenyo lembut dalam dunia karena nemo. Yang pertama karena adanya salat. Yang kedua wajibun karena adanya wangi-wanginya. Yang ketiga wanisa karena adanya perempuan. Maka Nabi itu dalam dunia karena Nabi. Menanci tak bersih dalam kampung itu dalam dunia karena Nabi. Tukuimu itu dalam dunia karena Nabi. Panitia masjid di sini itu dalam dunia karena Nabi. Surga itu Nabi Muhammad SAW maka juga bersatu perempuan. Perlunya bersatu 5 ini. Rumah yang pertama adalah rumah. Yang kedua adalah pemuda. Yang ketiga adalah ulama. Yang keempat adalah pemuda. Yang kelima adalah orang kaya. Dan yang kelima adalah wanita. Bila 5 jadi ini bersatu, maka agama, bangsa, negara akan kuat dan kokoh. Namun bila 5 jadi ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita kokohkan? Mudah-mudahan menuju Tuhan membantu. Mudah yang Tuhan sampaikan yang bermanfaat bagi pribadi Tuhan sendiri, hendaknya bagi menuju Tuhan, umi-umi, ayah-ayah sekalian. Pak mantong yang kesalahan dan juga kekhilafan. Ulun lagi maaf. Karena pun ulun mantong dalam keadaan menuntut ilmu agama. Nah oleh karenanya segala binayo berdoa diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan pada semua yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidin fi baladina wa baladi Afghanistan wa Filistin
عظيما. اللهم حرمنا لذة وصيتك وارزقنا لذة عبادتك. اللهم إنا نسألك علما يدعوني وسرك سر الربانية ومواهبك مواهب الدنيا وغنى طعما زكيا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا فاسحا وقولا مسموعا في علوم التفسير والحديث والتوحيد والفقه واصوله وتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والمناظره وفي كل علم بامرك يا الله يا فتاح يا عليم. علمنا واجعلنا من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا يا ربنا قبل بالقبول معنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sekian dan demikian wassalamualaikum warahmatullahi segala kekurangan dan juga kekhilafan. Kalau akhirnya al-qaina birrahmat wal faraqna bisalamah. Jumpa dengan rahmat juga berpisah dengan salam. Dari Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.